Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairun Arini Azizah dengan NIM 2005 12 14 018 dari Prodi S1 Sistem Informasi kelas 2020B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah internet serta untuk memenuhi tugas dari Bapak Agus Prihanto, STMKOM. Sebelum kita mengetahui sejarah internet, yuk kita simak dulu apa sih internet itu dan gunanya buat apa. Pasti bagi generasi milenial tidak asing lagi dong dengan sebutan internet. Yaps, internet. Internet atau Interconnection Networking adalah sebuah jaringan komunikasi global dengan menggunakan paket protokol internet TCP or IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Internet ini terdiri dari jaringan privat, publik, akademik, bisnis, dan pemerintahan lokal ke ruang lingkup yang global. Internet membawa beragam sumber daya dan layanan informasi, misalnya dokumen hypertext yang saling terkait dan aplikasi www, surat elektronik, serta untuk berbagi berkas. Dengan adanya internet inilah bisa membuat orang merasa lebih mudah dalam mengakses segala macam informasi. Internet juga bisa menjadi saluran yang cukup efektif dan efisien bagi masyarakat untuk melakukan pertukaran informasi secara jarak jauh. Setelah mengetahui definisi internet, saatnya nih kita kupas sejarah dari internet. Bagaimana sih sejarah dari internet? Sejarah internet. Pada tahun 1969, internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk membangun komunikasi yang kuat dengan jaringan komputer melalui lembaga Advanced Research Project Agency atau yang biasa disebut dengan ARPA, yang mengembangkan proyek untuk jaringan yang dinamakan ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Proyek tersebut mendapatkan hasil temuan bagaimana perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak software komputer berbasis Unix. Dengan terbentuknya proyek itulah dapat membantu manusia dalam melakukan komunikasi jarak jauh dengan mudah dengan menggunakan telepon. ARPANET juga merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah internet. Tujuan utamanya dalam pembangunan proyek ini adalah sebagai keperluan militer. ARPANET awalnya berfungsi jika sewaktu-waktu terjadi perang. Tentara militer Amerika Serikat bisa langsung bergerak untuk menghancurkan musuh, juga sebagai tulang punggung untuk interkoneksi jaringan akademik dan militer regional. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah apabila terjadi serangan nuklir, serta untuk menghindari terjadinya informasi terpusat yang apabila terjadi perang dengan mudah dihancurkan. Pada awalnya, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford University of California, Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara, dan secara umum diperkenalkan ke publik oleh ARPANET pada bulan Oktober 1972. Tak lama kemudian, proyek ini berkembang pesat di seluruh dunia dan semua universitas di negara yang ingin bergabung, sehingga membuat ARPANET merasa kesulitan dalam mengatasi dan mengaturnya. Oleh sebab itu, dari banyaknya permintaan, maka ARPANET ini dipecah menjadi dua bagian. Ada MILNET dan ARPANET. MILNET yang difokuskan dalam menangani keperluan militer saja, sedangkan ARPANET difokuskan dalam menangani keperluan non-militer, misalnya universitas, perusahaan, dan lain-lain. Adanya gabungan dari kedua jaringan tersebut
akhirnya dikenal dengan nama DARPA Internet, dan kemudian sekarang dikenal menjadi sebutan internet. Nah, pada tahun 1980-an, pendanaan National Science Foundation Network atau NSF-Net sebagai tulang punggung serta pendanaan swasta untuk ekstensi komersial juga untuk mendorong partisipasi dunia dalam pengembangan teknologi baru. Ada beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSF-Net. Pada tahun 1990, informasi yang didapatkan melalui internet bukan hanya informasi berbasis teks saja, akan tetapi layanan sudah berbasis tampilan grafis, yaitu www, dan mulai dikembangkan oleh CERN. Pada tahun 1990, ini masih menggunakan HTML murni. Nah, pada tahun 1993 sampai 1999, web mulai bermunculan seperti Yahoo, Google, dan mulai digunakan di Indonesia. Sejarah internet masuk ke Indonesia nih. Pada tahun 1994, mulai terbentuknya Indonet yang merupakan ISP komersial pertama di Indonesia yang dipimpin oleh Sanjaya. Akses awal Indonet memakai mode teks dengan shell account, browser LYNX, dan email client PIN, serta chatting dengan conference pada server IX. Pada tahun 1995, Clarissa menyediakan jasa akses telnet ke luar negeri dengan memakai remote browser LYNX di Amerika Serikat. Jadi pemakai internet di Indonesia dapat diakses dengan HTTP. Pada tahun 1996 sampai 1999, para pelopor internet ini membangun warung internet atau yang biasa disebut dengan warnet. Mereka menyewakan internetnya tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, pada tahun 2000-an tersebut mulai muncul nih portal online yang bertujuan untuk membangun serta memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi secara online, terutama bagi pekerja yang membutuhkan informasi terbaru. Sehingga dengan kemajuan teknologi, internet di Indonesia mulai berkembang dan banyak digunakan di semua aspek kehidupan saat ini. Semakin cepat perkembangan internet dan semakin canggihnya teknologi informasi, maka membuat orang sangat mudah berkomunikasi. Nah, di bawah ini ada gambar mulai ARPANET pada tahun 1969, VTP, TCP or IP, internet sampai saat ini pada tahun 2021 yang semakin canggihnya perkembangan internet dan aplikasi-aplikasi bermunculan. Nah, di sini ada manfaat internet loh. Jadi internet sekarang lebih banyak bermanfaat di Indonesia, apalagi sekarang bisa digunakan sebagai sarana edukasi. Internet memberi akses informasi dan pengetahuan. Sebagai sarana konektivitas dan komunikasi jarak jauh, internet memberi akses komunikasi dalam waktu yang cukup singkat meski jarak terpisah. Sebagai sarana hiburan, internet memberi akses dalam dunia hiburan, misalnya menonton video, mendengarkan musik, dan bermain game. Yang terakhir bisa digunakan sebagai sarana bisnis atau e-commerce. Internet memberi akses dalam dunia bisnis dalam melakukan transaksi jual beli secara online. Nah, sekian dari saya mengenai sejarah internet. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada pengucapan atau salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.